Sejumlah masalah mewarnai pelaksanaan hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 yang dimulai hari Senin kemarin. Di kota Sukabumi, Jawa Barat, meskipun pembelajaran tatap muka sudah direncanakan, namun belum ada satupun sekolah yang siap menggelar metode tatap muka. Sejumlah sekolah masih mempersiapkan fasilitas, modul sistem shift, dan melakukan simulasi pembelajaran sebelum metode tatap muka diberlakukan dalam kondisi kenormalan baru. Meski telah dinyatakan sebagai zona hijau pandemi COVID-19, aktivitas belajar mengajar di sekolah di Kota Tegal, Jawa Tengah juga belum berjalan normal. Sejumlah sekolah masih diliburkan dan sebagian sekolah lainnya menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru dengan pemutaran video profil sekolah dan penerapan protokol kesehatan. Untuk sebagian besar siswa lainnya, pembelajaran dilakukan dari rumah secara daring. Di Bekasi, Jawa Barat, Wali Kota Rahmat Effendi menjelaskan dari hasil peninjauan sebelumnya. Ada 4 sekolah yang sudah siap menggelar belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2020-2021. Namun pada Senin kemarin, keempatnya belum melaksanakan belajar tatap muka. Keempat sekolah tersebut akan dijadikan contoh kegiatan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di Bekasi. Yang kita cek kemarin adalah sekolah-sekolah kalau diadakan proses belajar mengajar, proses tatap muka, ya sudah terpenuhi belum protokol kesehatannya. Jadi kemarin yang kita kesana itu adalah bagian evaluasi simulasi. Nah ternyata tadi saya sudah sampaikan sebelumnya dan juga sebelumnya bahwa yang paling lengkap ya sebagai role model adalah Victory. Ya, terus ke Al-Ajar, SMP 2, di SD-nya kemarin di SD Pekayon 6. Nah, itu adalah sekolah-sekolah yang paling siap. Kalau ternyata setelah sekarang ya ada tenggat jadwal waktu dari pemerintah mereka belum melakukan, ya mungkin ada pertimbangan lain. Tapi simulasi itu menunjukkan bahwa dia telah memenuhi standar. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mengingatkan, lembaga pendidikan khususnya tingkat PAUD dan sekolah dasar tidak diperkenankan menggelar pembelajaran metode tatap muka, sekalipun daerahnya termasuk di dalam kategori zona hijau. Sesuai SKB 4 Menteri, pembukaan sekolah dengan pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap. Pertama sebenarnya ketika SKB 4 Menteri sudah ada, kita kan merujuk ke sana ya. Ada 4 syarat sebenarnya membuka sekolah. Pertama zonanya harus hijau. Kalau DKI kan tidak zona hijau, makanya DKI Pak Gubernur pun di dalam videonya menyatakan tidak akan membuka sekolah. Meskipun kami hari ini mendapatkan pengaduan ada TK yang dibuka ya di wilayah Jakarta Pusat. Tapi tadi kami lapor dan cepat langsung ada pihak dinas yang datang ke sana untuk memastikan apakah betul itu dibuka atau tidak. Menurut kami ini kecepatan seperti ini penting ya demi keselamatan anak-anak. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah Bekasi ya. Bekasi ini kan 2 SMP 2 SD. Padahal SD nggak boleh loh. SD itu dalam SKB 4 Menteri adalah dia harus dimulai dari SMA dan SMP, tidak dari SD maupun PAUD. Nah ini kan kok ada yang kemudian dibuka. Kami juga menerima meskipun itu zona hijau, tetap SD belum boleh masuk. Selain metode belajar tatap muka yang belum siap di daerah yang termasuk zona hijau maupun yang masih berlangsung secara jarak jauh di zona lainnya, terbatasnya akses internet dan gawai pendukung juga membayangi kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Dalam catatan Kompas, lebih dari 47.000 satuan pendidikan di seluruh tanah air tidak dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh karena ketiadaan akses internet dan listrik. Untuk mengatasi keterbatasan siswanya, SMP Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah memberi bantuan dengan meminjamkan belasan gawai untuk para murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pihak sekolah juga telah menyiapkan ratusan tablet jika kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh bertambah. Bantuan untuk peserta didik yang terkendala akses internet juga diberikan oleh pihak SMP Negeri 7 Jember, Jawa Timur. Pada hari pertama masuk sekolah, bantuan pulsa paket data diberikan kepada siswa dan siswi dari golongan kurang mampu. Selain itu, sekolah juga menyediakan pembelajaran daring di laboratorium komputer sekolah. Meski sekolah masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh, namun pihak sekolah tetap membuka layanan bagi para siswa yang mengalami kesulitan teknis terkait penggunaan aplikasi daring. Tim Liputan, Kompas TV.
Bisa melihat suaranya Pak Tulus? Mendengar? Ya, hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 telah dimulai sejak hari Senin kemarin. Sejumlah masalah mengemuka, diantaranya sejumlah daerah yang termasuk zona hijau ternyata masih belum siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Selain itu ada pula ketiadaan akses internet yang menjadi kendala utama di daerah yang berstatus zona hijau maupun non-hijau. Saat ini kita akan bahas dan sudah bergabung secara daring Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan Mbak Retno Listiarti dan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Profesor Supardi Uki Sajiman. Selamat pagi Mbak Retno dan juga Prof. Supardi. Pagi. Saya mau tanya dulu bagaimana setelah kita membuka tahun ajaran baru 2020-2021 karena kondisi yang sangat-sangat khusus ini saya yakin dari hari pertama pun mungkin sudah banyak laporan, masukan, keluhan dan lain-lain baik dari guru, orang tua murid maupun dari murid. Mungkin Mbak Retno boleh berbagi bersama kita apa saja temuan setelah memulai tahun ajaran baru ini. Ya, pertama memang pada hari Minggu yang lalu ya, KPAI memang mendapatkan pengaduan ya, 3 pengaduan. Pertama dari Kota Pekalongan, kemudian Kota Bekasi, dan satu lagi itu dari Mataram ya, NTB. Jadi di wilayah-wilayah ini dikhawatirkan atau diduga keras bahwa telah niatan untuk membuka sekolah bahkan pada level SD. Padahal menurut SKB 34 Menteri kan tidak bisa melakukan itu. Dan kami juga menerima pengaduan pada hari Senin. Sebenarnya ada TK yang kemudian dibuka, yaitu di wilayah Jakarta Pusat. Tapi kemudian cepat sekali dinas kemudian menindaklanjuti. Kemudian juga kami mendapatkan di Mojokerto gitu ya. Kemudian ada beberapa daerah lagi yang Jambi itu disebutkan bahwa SD-nya juga masuk gitu. Jadi kami kami mencocokkan dulu apakah wilayah itu masuk hijau atau tidak. Kemudian yang kedua, analis pengaduan kami juga mengecek bagaimana dengan kondisi COVID. Karena biasanya website tiap daerah terkait corona itu ada. Jadi kami melakukan telaah, baru kami kontak kepala dinasnya. Ini bagaimana, kenapa membuka sekolah pada kondisi yang seperti itu gitu ya. Terutama SD ya. Ini SD banyak yang masuk di beberapa wilayah. Padahal kan harusnya SMP dan SMA dulu. Itu hasil pantauan kami untuk sementara. Alasannya apa itu Mbak Retno? Apakah karena mereka tidak mengetahui apa yang terkandung dalam SKB 4 Menteri atau apa? Kami melihat sih tadi ya, ini sebenarnya SKB 4 Menteri itu kan jelas ya, tidak kurang juga menampilkan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, kami juga belum tahu apakah infrastruktur juga disiapkan terkait dengan kenormalan yang dimaksud. Tapi kalau SKB 4 Menteri dengan sangat jelas tahapannya ada 1, 2, 3 dan tahapan yang pertama adalah SMA dan SMP. Nah ini yang kemudian kita akan tindak lanjuti juga untuk menanyakan apa penyebabnya. Tapi rata-rata penyebabnya adalah bahwa mereka ini luring, maksudnya di luar jaringan yang sulit sekali melakukan pembelajaran daring. Itu yang sebenarnya diungkapkan alasannya. Jadi ketidakmampuan untuk mengalihkan pelajaran ke daring begitu ya? Kemungkinan besar penyebabnya. Yang untuk beberapa daerah. Ya, karena berbagai sebab ya, alat-alat anaknya nggak punya, kuotanya nggak punya gitu, sehingga udah berbulan tidak ada proses pembelajaran sehingga mereka memulai tahun ajaran baru ini. Terkait dengan kesiapan dari sekolah-sekolah khususnya yang berada di zona hijau, apakah ada laporan juga masih adanya sekolah yang tidak punya atau tidak siap secara kelengkapan maupun secara proses belajar mengajar yang sudah dirancang itu di zona hijau tersebut? Ya, KPAI sebenarnya sudah mendatangi secara sampel 14 sekolah, tapi itu berada di Jabodetabek. Kami belum sempat ya karena situasi tidak memungkinkan perjalanan jauh. Luar kota ya. Kita tahu sebenarnya daerah-daerah, tetapi kami membuat survei. Ya, ini sedang diisi sekarang ke daerah-daerah sebenarnya termasuk sekolah. Apa yang sebenarnya misalnya berapa sih kepemilikan wastafel gitu, seberapa kemudian sanitasi sekolah mereka. Ya, termasuk ke anak-anak kami juga menanyakan apakah anak-anak ini sering menahan buang air kecil di sekolah, kemudian tidak mengganti pembalut gitu. Ini untuk kami memiliki data bahwa kalau sanitasi buruk, maka sebaiknya sekolah kalau belum diperbaiki jangan dibuka karena di tempat sanitasi buruk sudah dipastikan juga cuci tangan dan sabun juga akan tidak ada gitu. Dan kalau itu terjadi kan malah tempat kuman, virus dan bakteri tersarang. Jadi kami menyarankan demi keselamatan anak-anak ya jangan memaksakan, tetapi memang ini harus dipersiapkan 6 bulan ini.
yang justru harus mempersiapkan segala hal termasuk infrastruktur dan kesiapan guru juga bagaimana mengatur siswa ketika ke era new normal ini gitu. Tapi yang kami catat di beberapa wilayah adalah SD masuk gitu. Itu yang zonanya hijau pun kan nggak boleh masuk gitu. Iya, Nah, iya, itu kan apalagi ada yang tidak hijau. pelanggaran. Iya, dari SKB 4 Menteri. Oke, Prof. Supardi, ini guru mempunyai tanggung jawab yang besar tentu saja di sini dan mungkin sebagian akan merasa ini menjadi beban juga. Di satu sisi harus secara efektif menyiapkan kurikulum dan metode pengajaran, apalagi beralih ke daring. Dan mereka yang harus bertatap muka dengan murid juga pasti dituntut agar bisa menjaga keselamatan murid-murid dan dirinya sendiri sebagai guru di tengah pandemi. Sementara harus belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Dari PGRI sendiri apakah ada catatan khusus terkait dengan saya mau ke yang tatap muka dulu? Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi baru satu hari kita terkait dengan pembelajaran baru ini, tapi juga dapat laporan dari beberapa daerah. Nah ini sebetulnya secara prinsip seperti yang disampaikan tadi Bu Retno, kami sepakat dengan SKB 4 Menteri bahwa hak kesehatan dan hak keamanan guru itu diprioritaskan daripada hak belajar. Karena belajar kalau tinggal memang bisa juga. Tapi kalau keselamatan dan kesehatan, misalnya mereka udah misalnya papar, kemudian kesehatan dari apa. Ya, Prof. Supardi, mohon maaf, saya sedikit bisa mendengar suara Anda, tapi masih agak terputus-putus dengan suara Anda. Bisa sedikit lebih keras lagi, Prof? Barangkali begini, secara prinsip sebetulnya kami mengapresiasi tidak setuju dengan memprioritaskan kesehatan, hak kesehatan dan keselamatan anak serta hak belajar. Ini kan prinsipnya SKB 4 Menteri kan di sana. Jadi kita mengutamakan hak kesehatan dan hak keselamatan anak. Ya. Karena paradigmanya belajar kalau tinggal masih bisa dikejar. Tetapi kalau misalnya keselamatan mereka misalnya udah lewat kan tidak bisa apa-apa lagi. Itu secara prinsip. Hanya saja persoalannya setelah tahun ajaran mulai kemarin itu kami dapat laporan dari beberapa ini justru di daerah-daerah yang masih menerapkan daring. Persoalannya sektor lain kan sudah mulai dibuka. Orang tua juga sudah mulai bekerja dan sebagainya. Yeah. Sehingga kadang-kadang pengawasan anak di rumah juga menjadi kurang oleh orang tua. Akibatnya dampaknya dalam kondisi harusnya mereka belajar di rumah, daring dan sebagainya, juga kami dapat temui. Mereka ada yang support, tempat rekreasi yang jadi sebetulnya bukan jaga lagi, kita mencoba tujuan menjaga kesehatan dan keselamatan mereka, tapi mereka juga disampangi kerumunan-kerumunan lain. Okay. Nah, untuk itu barangkali itu fenomena yang ada. Yang kedua, memang benar, akhirnya kan karena kita ini paradigma yang ada selama ini kan pendidikan itu seakan-akan tanggung jawab guru, sekolah. Padahalnya harusnya dalam kondisi ini kita memahami bersama. Pendidikan itu harus tanggung jawab bersama. Orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, kalau semua diubah pada guru, pasti akan bisa tercapai. Aspek dalam kata kita bagaimana bangsa ini supaya bisa selamat. Oke, baik. Prof. Supardi, kita catat dulu itu tadi yang sudah Anda utarakan sambil kami coba untuk meriset kembali koneksi dengan Anda karena masih agak putus-putus tadi suara kepada Prof. Supardi. Kita coba riset komunikasi dengan Prof. Supardi dulu. Saya kembali ke Mbak Retno mengenai memang nanti di bagian kedua sebenarnya saya ingin mulai menyentuh bagaimana agar lebih efektif tadi. Prof. Supardi tadi sudah menggambarkan salah satu kendala mengapa pembelajaran dari rumah itu seringkali tidak efektif. Tapi sampai dulu deh pelajarannya, itu mungkin yang menjadi masalah utama gitu Mbak Retno. Banyak daerah yang tidak punya sinyal, tidak punya gawai, dan akhirnya tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ada pilihan semi daring begitu. Ada yang luringnya jalan, daringnya juga jalan. Sebenarnya akankah kita bisa temukan yang paling ideal seperti apa, Mbak Retno? Karena saya yakin banyak sekali sebenarnya daerah di Indonesia yang masih sangat kesulitan atau bahkan sama sekali tidak mampu melakukan pembelajaran daring, sementara tentu saja anak-anak di daerah-daerah tersebut membutuhkan dan berhak atas pendidikan. Ya,
pertama memang PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh itu sesungguhnya tidak harus selalu daring. Hanya saja para guru kemudian beranggapan bahwa banyak guru lah ya beranggapan bahwa pembelajaran jarak jauh ya bisa dilakukannya hanya dengan daring. Padahal dalam survei kami yang dilakukan pada guru maupun pada anak-anak ya di April yang lalu itu sebenarnya dari 1.700 murid dan 602 guru itu sama-sama mengeluhkan tentang pembelajaran daring. Nah, di pembelajaran daring itu memang terbukti bahwa para guru sendiri mengakui kalau mereka hanya ngasih tugas dan hanya lewat WA dan media sosial. Jadi itu adalah yang paling besar digunakan oleh para guru. Nah, anak-anak sendiri juga mengatakan hal yang sama. Jadi apa yang dikatakan anak itu diamini oleh guru-gurunya sebenarnya gitu ya. Artinya mereka juga punya keterbatasan. Guru-guru itu kompetensi untuk menguasai daring juga tidak misalnya menggunakan platform pun tidak biasa bagi mereka. Jadi ini yang mayoritas respondennya mengatakan begitu. Jadi kalau ada yang biasa memang ada di dalam survei kami sekitar 20,1%. Tetapi sisanya itu tidak biasa sehingga mereka memang seperti gagap melakukan ini. Nah, disinilah sebenarnya pemerintah harus berperan 6 bulan ke depan bagaimana evaluasi pada PJJ fase pertama diperbaiki baik pada level guru maupun bagaimana anak-anak ini dilayani. Karena para guru ini ini kan sesuatu yang mendadak, tidak ada persiapan sehingga memang perlu ada penambahan kompetensi dalam hal ini lewat pelatihan-pelatihan daring misalnya atau pelatihan dengan cara lain di daerah gitu karena kalau ini tidak diperbaiki saya rasa anak-anak akan terus mengalami stres juga menghadapi pembelajaran jarak jauh 6 bulan ke depan. Oke, Pak Prof. Supardi sudah tersambung kembali bersama kami? Baik, siap sudah. Nah, Prof, itu bagaimana ya Prof? Maksudnya seperti disorot oleh Mbak Retno tadi bahwa tentu saja kondisi ini sangat mendadak, guru-guru tidak pernah disiapkan untuk seluruh pelajaran diberikan secara daring ataupun semi daring begitu. Selama ini menjelang tahun ajaran baru, adakah kesiapan-kesiapan tersebut dari pihak manapun terhadap guru-guru yang akan memasuki tahun ajaran baru ini dan mengajar? Baik, terkait dengan persiapan yang sampaikan Bu Retno jadi benar. Jadi era pandemi ini kan sebetulnya kelihatannya memaksa. Saya kira ini ada sisi positifnya, bahwa sisi positifnya yang selama ini udah kita canangkan, udah kita sosialisasikan tentang era industri 4.0, tapi kan agak keengganan, tidak hanya di guru sebetulnya, tapi semua masyarakat itu juga seakan-akan enggak. Tapi begitu dengan corona, dengan COVID-19, semua terpaksa harus ke sana. Sehingga ya apapun yang terjadi, sekarang tergagap-gagap harus menggunakan ke sana. Lalu yang kedua, saya setuju dengan sampaikan tadi Bu Retno juga, bahwa pemahaman PJJ itu mohon jangan dimaknai dengan hanya daring, bahkan ada juga luring. Jadi modus pembelajaran ke depan itu sebetulnya tidak mungkin sih kalau daring murni. Saya kira minimal harus blended. Artinya antara PJJ dengan tatap muka. Jadi secara klausul ada daring, ada luring, dan ada tatap muka. Ini hal yang berbeda. Luring itu adalah PJJ yang pola lama mestinya seperti UT, Universitas Terbuka dulu melakukan itu kan ada model PJJ. Atau kita bisa juga PJ luring itu misalnya daerah kerjasama dengan stasiun radio misalnya mencoba kerjasama sana menyiarkan untuk pelajaran SDD pada jam tertentu untuk mata pelajaran apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya pemahaman PJJ ini tidak harus dimaknai dengan daring semata. Itu yang pertama. Artinya terutama ini juga harus dipahamkan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau internet, belum ada. Karena persoalan daring ini tidak hanya sekedar keterampilan gurunya. Betul, keterampilan guru perlu ditingkatkan, saya setuju. Dan itu juga kami PGRI juga sudah melakukan pelatihan. Dalam seri webinar yang lalu 98 jam kami melakukan dan itu sudah diikuti hampir ya 15.000 guru lebih lah yang mengikuti tentang bagaimana memberdayakan mereka menggunakan daring dan seterusnya. Lalu yang kedua tidak hanya kompetensinya, tapi fasilitasnya, fasilitas gurunya, juga fasilitas peserta didiknya. Apakah mereka di semua daerah punya gadget, punya gawai? Karena orang tua mereka juga berbeda-beda. Nah ini juga harus dipahami. Jadi dalam hal ini kalau menerapkan daring ada dua hal barangkali yang pokok. Pertama memang kompetensi guru, dan kedua juga adalah prasarana dan sarananya. Ya plus juga nanti sosialisasi bagaimana memberdayakan anak-anak bisa menggunakan daring itu. Oke, Prof. Secara umum mungkin pertanyaan banyak orang tua adalah anak saya ini sebenarnya apakah bisa benar-benar maksimal belajarnya dengan sistem apapun itu, mau daring, semi daring,
ataupun tatap muka sesekali begitu. Apakah anak saya ini bisa benar-benar maksimal belajarnya? Apakah bisa menyerap pelajaran dengan maksimal dengan sistem seperti ini? Jawaban dari guru itu bagaimana, Dok? Sekali lagi kalau ditanya maksimal, dalam kondisi normal saja biasanya kurang maksimal. Ini kan dalam kondisi pandemi ini kan sesuatu yang luar biasa. Yang jelas bukan maksimal tapi optimal. Itu diksi yang ada adalah bagaimana pembelajaran bisa optimal di era pandemi ini. Nah, kalau bicara bagaimana pembelajaran optimal, maka paradigma pembelajaran mungkin harus dirubah, tidak hanya kepada transfer knowledge, tapi bagaimana penanaman karakter dan sikap itu. Bagaimana membangun rasa ingin tahu anak untuk mau belajar. Bagaimana rasa misalnya membangun anak untuk tumbuh kemandirian belajar. Bagaimana membangun semangat anak untuk belajar dan seterusnya lah. Saya kira itu yang harus ditanamkan pada diri anak. Jadinya aspek karakternya. Jadi jangan diukur dari aspek kognitif sehingga kemudian nanti pengukuran juga dengan tes-tes tertulis hanya mengukur tentang pengetahuan. Tapi dalam lebih pada penanaman karakter buildingnya itu saya kira. Oke, Mbak Retno, Anda setuju? Sebenarnya tidak terlalu jelas saya mendengarkan dari sini ya, tetapi saya di dalam rekomendasi yang KPAI sampaikan baik kepada Presiden maupun kepada Kemdikbud dan Kemenak itu kami menyampaikan bahwa pertama untuk pembelajaran jarak jauh jika ingin ada peningkatan atau evaluasi dari fase yang pertama ke fase kedua saat ini adalah pertama akses kuota internet ini kan walaupun dibantu lewat dana BOS tapi tidak semua terjangkau. Lagi pula banyak anak-anak dari kelas menengah orang tuanya sekarang juga menjadi terdampak secara ekonomi dan banyak sekali anak-anak yang tidak mampu membeli pulsa. Oleh karena itu kami mendorong sebenarnya Kemeninfo dengan Kemdikbud duduk bareng untuk penggratisan internet selama pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Jadi Senin sampai Jumat, kemudian ditambah lagi adalah 8 jam saja sehari. Nah itu juga untuk membantu para guru, karena ternyata para guru juga mengalami kesulitan, terutama guru-guru yang honorer, guru-guru, mereka juga nggak banyak yang nggak gajian ternyata di sekolah swasta, tapi mereka juga harus melayani anak-anak gitu ya, beli pulsa dan lain-lain. Untuk makan mungkin juga sulit kok suruh beli pulsa. Nah untuk orang tua yang anaknya lebih dari 1, misalnya 2, 3, terus semuanya belajarnya bareng, itu juga bagi mereka kuotanya menjadi problem tersendiri. Oleh karena itu kami mendorong sebenarnya adalah penggratisan internet sebagaimana negara-negara lain juga yang kena pandemi. Yang kedua, kami meminta kurikulum itu disederhanakan segera. Nah menurut Kemdikbud yang sudah dilakukan penyederhanaan kurikulum hanya baru pada SD. Tetapi pada SMP dan SMA belum selesai. Nah ini harusnya kan berkejaran. Nah, kemarin sudah mulai tahun ajaran baru. Kenapa harus disederhanakan? Ini agar anak dan guru tidak memiliki beban yang berlebihan. Dan ternyata kan kurikulum itu aja dalam situasi normal susah dipenuhi, apalagi dalam situasi darurat seperti saat ini. Dan yang ketiga adalah kami sebenarnya berharap bahwa ada pembelajaran luring seperti tadi dikatakan tatap muka misalnya, itu boleh tapi untuk kelas ya, dan memang tidak bisa tiap hari begitu. Itu misalnya kami memasukkan untuk SMK karena ada anak SMK dan SMA yang mengatakan kepada kami ada hal yang mereka nggak bisa lakukan di sekolah, di rumah. Misalnya saja SMK ya, SMK itu kan keterampilan ya. Nah mereka kemudian bengkelnya dari sekolah dan nggak bisa mengerjakan di rumah. Nah berarti apakah ini bisa misalnya sebulan sekali? Untuk anak SMA ada kata mereka IPA yang mengatakan bahwa ada materi esensial. Tetapi itu harus diujinya di lab sekolah karena bahan dan alatnya membahayakan kalau di rumah-rumah. Nah, itu bagaimana itu mungkin bisa diberlakukan, tapi bagi anak SD dan PAUD menurut kami ya itu lebih baik tidak gitu, apalagi dalam situasi belum zona hijau. Yeah. Kalau begitu tadi menyambung pertanyaan saya kepada Prof. Supadi tadi yang mengenai optimal atau pembelajaran secara optimal, menyerap, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang tua tentu saja adalah saya harus bekerja, tidak bisa menemani anak belajar juga, sementara anak saya harus belajar di rumah sendiri. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar fokus belajar, apakah tetap bisa optimal anak saya ini belajar dan menyerap pendidikan. Itu akan sulit ya ketika tidak ada pengasuhan pengganti. Artinya kalaupun orang tua bekerja, apakah kakek atau neneknya bisa untuk sementara mendampingi pada saat itu, walaupun mungkin tidak bisa membantu anak-anak, tapi setidaknya memberikan pengawasan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah karena setelah
belajar menggunakan daring dan itu kan anak-anak juga jadi punya akses internet berlebih dan ini kan juga dikhawatirkan ada konten-konten kekerasan, konten pornografi yang mungkin diakses oleh anak-anak tanpa pengawasan. Jadi ini kan perlu memang ketika orang tua mulai bekerja karena juga faktor ekonomi mereka harus mencari nafkah. Nah pada saat itu memang mau tidak mau harus ada gitu ya pengasuh pengganti ketika memang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka gitu. Jadi ini memang problem betul dan kami memahami gitu. Tetapi itu tadi kita tetap harus berpikir bahwa keselamatan anak adalah di atas segalanya. Jadi kompetensi bertahan hidup itu harus kita utamakan gitu. Yang lainnya bukan berarti tidak penting, tapi kita harus memilih sebenarnya pada situasi seperti ini. Oke, kita akan kembali lagi masih dalam pembahasan ini. Yang menarik juga sebenarnya Litbang Kompas juga melakukan sebuah survei yang dirilis pada hari ini mengenai banyaknya yang setuju dengan modifikasi dari kurikulum ini sesuai dengan atau untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.